Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan metodologi penelitian pendidikan. Saat ini kita sudah sampai pada materi terkait dengan teknik analisis data untuk penelitian kualitatif ya. Kalau sebelumnya kita sudah tahu penelitian kuantitatif untuk analisis datanya itu menggunakan uji-uji statistik. Nah, namun kalau teknik analisis data ini tentunya lain dari kuantitatif. Oke, langsung saja tujuan dari perkuliahan kali ini kalian bisa memahami teknik analisis data penelitian kualitatif itu terdiri dari apa saja. Kemudian kalian juga bisa untuk menerapkan ya ketika penelitian kualitatif menggunakan penelitian kualitatif nanti teknis analisis datanya bagaimana ya. Jadi kalian bisa mengimplementasikan kemudian menggunakan analisis data tersebut. Nah, langsung saja, analisis data itu adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Nah, kalian kan ketika meneliti di lapangan, itu kalian ada teknik ya, entah itu wawancara, entah itu observasi, entah itu dokumentasi atau tes ya. Nah, itu kan banyak sekali data yang diperoleh. Data itu harus diapakan sih? Data itu masih mentah ya, perlu diolah, perlu dianalisis. Bagaimana sih sebenarnya data terkait dengan aktivitas yang diperoleh di lapangan bagaimana? Nah, itu yang perlu yang dilakukan dalam analisis data. Jadi dari data-data yang diperoleh dari teknik-teknik pengumpulan data itu dijabarkan, kemudian dibuat dibuat sintesa, kemudian dipilih data yang penting, akhirnya menjadi sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah yang kamu buat ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Nah, dalam penelitian kualitatif itu data yang diperoleh itu kan dari berbagai macam sumber ya. Makanya kadang kita menggunakan triangulasi. Kenapa? Karena misalnya kalian mau meneliti terkait pembelajaran daring di lingkungan pesantren misalnya. Nah, itu kan kalian bisa mengamati, mewawancara siswanya atau santrinya, kemudian kalian juga boleh untuk menggunakan kuesioner atau yang lainnya ya. Nah, itu kan banyak sekali data-data itu. Data dari wawancara, hasil rekodnya kayak gini kayak gitu. Kemudian dari pengamatan saya kok ternyata beda ya. Nah, data-data yang sudah diperoleh dari berbagai macam itu tentunya perlu dilakukan terus-menerus. Sampai kapan sih saya nanti mengamati santri-santri itu dalam pembelajaran daring atau pondok tersebut misalnya? Ya sampai peneliti itu sudah merasa mengasumsikan kalau data ini sudah cukup atau sampai jenuh, atau sampai misalnya kalian mau mencari tentang aktivitas pembelajaran daring itu sampai data-data itu yang kamu peroleh ya sudah jenuh sudah mentok ya. Istilahnya misalnya kamu mau mencari data aktivitas tadi, oh data aktivitas hari ini kayak gini, kedua kayak gini, oh ini kok sama lagi mengulang, oh berarti sebenarnya datanya sudah cukup. Ya, itu sebenarnya nanti yang membatasi adalah peneliti atau sebagai instrumen penelitian juga ya. Nah, setelah melakukan pengamatan terus-menerus, pasti kan ada itu variasi data yang sangat tinggi. Ternyata datanya modelnya A, B, C, D, E, beragam sekali banyak. Nah, maka data yang diperoleh itu kalau kualitatif itu kan kebanyakan bentuknya deskriptif ya. Jadi kayak hasil wawancara, kemudian ya deskriptif itu ya kalimat-kalimat atau kata-kata kayak gitu, tidak berupa angka, walaupun kita tidak menutup kemungkinan atau tidak menolak data kuantitatif. Jadi misalnya ketika kalian tadi melaksanakan analisis tadi ya, pembelajaran daring di lingkungan pondok pesantren misalnya, terus di situ kamu mau itu dari jumlah 30, kemudian rata-rata ada 15 santri yang melakukan pembelajaran daring dengan sangat baik. Nah, itu kan ada angka, muncul kuanti di situ. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Nah, analisis data yang digunakan itu bentuk ya, belum ada bentuk atau pola yang jelas. Maka ini mau tak analisis apa? Nah, itu kan belum ada istilahnya kejelasan ya. Oke, maka
Analisis data dalam kualitatif itu bersifat induktif. Kenapa? Karena datanya dulu yang diperoleh itu banyak, kemudian akhirnya menjadi sebuah kesimpulan atau hipotesisnya di akhir. Ya. Nah, dari kesimpulan atau hipotesis ini diharapkan akan menjadi teori. Artinya kalau kalian penelitian nantinya ingin kualitatif, pasti harus ada teori yang muncul. Teori tadi ya, misalnya mau melaksanakan analisis pembelajaran daring di pondok pesantren misalnya. Nah, kamu menemukan teori itu dari berbagai pengamatan. Ternyata pembelajaran daring yang di pondok pesantren itu harusnya dilakukan dengan 1, 2, 3 misalnya kayak gitu. Itu menjadi sebuah teori yang dibentuk dari kualitatif. Tapi kalau kuanti kan tinggal mencari datanya, kemudian dihitung, disimpulkan sendiri, itu bedanya itu. Nah, sekarang di proses analisis data itu ada 3 tahap ya, sebelum, selama, sama setelah. Untuk setelah ini nanti masuk di uji keabsahan data atau di bab selanjutnya. Nah, sekarang kita fokus di sebelum sama sesudah. Sebelum kalian di lapangan, itu kalau penelitian kualitatif sudah ada kegiatan ya. Apa sih kegiatannya? Kegiatannya yang sebelum di lapangan itu ya kalian ada yang namanya kayak studi pendahuluan gitu loh sebelum masuk lapangan. Kayak studi kamu itu istilahnya kayak observasi awal kayak gitu, ngamati dulu di sana itu pembelajaran daring itu sebelumnya kayak gimana sih kayak gitu ya. Kemudian bahkan ketika kamu mengamati sebelum mau ke lapangan, sebelum masuk ke proses penelitian, mengamati itu kalian justru mempunyai ide untuk menjadikannya sebagai fokus penelitian. Nah, itu bisa juga. Dan ingat, fokus penelitian di dalam kualitatif itu sementara, bisa juga. Misalnya saya mau fokus meneliti pembelajaran daring untuk santri yang di kelas sekolah dasar, misalnya kayak gitu, itu fokus kamu. Ternyata banyak beragam bagaimana apa ya istilahnya ini ya reaksi siswa SD kayak gitu. Akhirnya kamu fokus di SD. Nah, ini kan bersifat sementara ya. Bisa juga nanti ketika kamu masuk di penelitian itu kamu berkembang, oh ternyata dari SMP juga perlu dilihat juga. Nah, misalnya kayak gitu. Itu bisa. Ya, bisa kalau kualitatif. Jadi fleksibel sekali. Nah, di saat sebelum di lapangan itu juga tuh ya tadi studi pendahuluan dulu dari awalnya tuh gimana sih kayak gitu, atau dari data sekunder kamu mencari data-data santri di sini itu dari daerah mana saja sih ya kayak gitu, kenapa kok pembelajaran daringnya di pesantren, kenapa tidak di rumah kayak gitu. Nah, itu bisa untuk fokus penelitian. Nah, ini tadi ya dia bersifat sementara, nanti juga akan berkembang ya. Nah, sekarang kalau selama di lapangan itu ada 2 model ya. Yang pertama saya lihatkan di sini. Nah, ini di selama itu ada model Mules Huberman dan Spartley. Nah, ya nanti bacanya ya yang benar ya. Kemudian saya lanjutkan. Ketika di lapangan itu ada model Mills ya dan Huberman, itu ada tahap 3. Yang pertama reduksi, display, dan konklusi. Nah, menurut Huberman itu mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif itu dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data itu jenuh. Ini kalau menurut Mills dan Huberman. Nah, nanti kalau kamu mau mengambil penelitian kualitatif, kalian harus memilih analisis data mana yang kamu akan pilih, menurut Mills dan Huberman atau menurut Spartley. Nah, kalau Mills dan Huberman maka langkah-langkahnya ini, reduksi data, display data, kemudian konklusi. Dan perhatikan pada analisis data ini itu dilakukan secara interaktif. Jadi misalnya saya mau mereduksi data saya kok kurang, kembali ke lapangan kayak gitu kan. Terus sudah dapat, oh data saya kok ada yang harus dicek lagi. Nah, kayak gitu. Terus sampai dikira itu data itu tuntas. Nah, kita langsung ke yang tadi ya, yang Mills dan Huberman itu kalau dibuat gambar kayak gini. Jadi direduksi data ini selama penelitian kan ini. Nah, itu setelahnya. Jadi pertama kali ketika diperoleh data itu kan dikumpulkan dulu. Nah, ini pengumpulan data, kemudian direduksi. Setelah direduksi, didisplay, disajikan, kemudian setelah disajikan disimpulkan. Nah, harusnya setiap tahap ini
kalau kalian nanti mengambil kualitatif ya, itu dijelaskan secara rinci. Jadi data-data yang diperoleh itu jangan kayak apa ya, istilahnya materi metodologi. Jadi kamu harus jelas. Misalnya tadi pembelajaran daring di pondok pesantren, maka reduksi datanya kamu kan ngumpulkan dulu itu data dari wawancara, observasi. Nah, setelah dikumpulkan kamu reduksi. Nah, reduksinya itu gimana? Jadi data misalnya di situ mengatakan bahwa pembelajaran daring yang dilakukan anak pesantren itu menggunakan HP dengan durasi kayak gini-gini. Kemudian dilakukan pada jam-jam ini dengan tidak mengganggu kayak gitu-gitu ya. Itu kan data hasil banyak sekali. Nah, itu kamu reduksi, kurangi. Misalnya di situ kamu peroleh data terkait dengan justru pembelajaran luringnya kayak gitu. Tetapi ada juga santri yang melaksanakan pembelajaran luring tatap muka di sekolah, tergantung dari sekolah masing-masing. Misalnya ketika yang ada terkait sama luring itu kamu tidak perlu, maka kamu hilangkan. Nah, itu namanya reduksi data. Nah, asumsinya perlu atau tidak itu ada di mana? Ya di peneliti sebagai instrumen intinya ya. Nah, setelah data itu direduksi maka didisplay, disajikan. Setelah disajikan, disimpulkan apa sih hasil dari penelitian itu. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Ini datanya saya kan beragam itu, catatan di lapangan ada macam-macam ya ini. Nah, kemudian dipilih yang penting, direduksi angka huruf, kemudian dibuang yang tidak dipakai. Kemudian disajikan dalam bentuk. Nah, ini disajikan kan lebih rapi ya. Ini asalnya kan tidak urut. Nah, ini kan. Nah, dirapi. Nah, akhirnya disimpulkan. Gambarannya kayak gini. Nah, ini tadi, jadi reduksi itu merangkum, memilih mana yang penting, mana yang sesuai dengan fokus, membuang mana yang tidak perlu. Penyajian bisa dalam bentuk tabel, grafik, chart, sehingga rapi ya, tersusun pola. Kesimpulan berarti ya hasilnya apa sih, dan ini dikaitkan dengan rumusan masalah yang ingin dijawab, dan nanti diharapkan itu ada temuan yang baru. Bagaimana kalau analisis data selama di lapangan? Menurut model Spratly. Nah, di sini kalau menurut Spratly itu ada 4 tahap ya. Yang pertama analisis domain. Jadi objek penelitiannya itu apa? Itu digambarkan dulu. Kemudian taksonomi berarti domain-domain tadi itu dibuat rinci. Nah, misalnya saya ngasih contoh ya. Analisis prestasi belajar saat pembelajaran daring misalnya. Nah, ini berarti domainnya saya butuh domain misalnya prestasi belajarnya, pembelajaran daringnya, saya butuh domainnya siswa, saya mau domainnya guru, kemudian sekolah, kemudian ada sarana. Nah, ini kan domain-domain. Domain-domain. Nah, dari domain ini kamu cari yang lebih rinci, taksonomi. Berarti apa sih prestasi belajarnya itu terdiri dari apa indikatornya? Siswa itu yang bagaimana, rumahnya mana, asalnya yang mana, kayak gitu. Ini diperinci. Setelah diperinci, mencari apa ya, spesifik dengan mengkontraskan. Nah, misalnya kalau pembelajaran daring seperti ini, belajar daring kayak gimana? Prestasi belajar itu kayak gini. Berarti kalau istilahnya kecemasan belajar kayak gimana, kayak gitu ya. Nah, kemudian analisis tema kultural ini berarti dari hasil domain, taksonomi, komponen itu dihubungkan atau diintegrasi ya, jadikan satu, diolah akhirnya menjadi sebuah kesimpulan. Nah, ini contohnya, misalnya terkait dengan tenaga pendidik ya. Macam-macam tenaga pendidik, ada guru, kepala sekolah, laboran. Ini masih domain. Jadi kita mencari di penelitian itu domainnya apa, subjeknya apa, A, B, C apa. Nah, kalau sudah tahu subjeknya, kemudian dicari dalam bentuk ini misalnya hubungan dengan mencari tadi yang taksonomi dengan hubungan ya. Misalnya jenisnya sekolah kan tadi SMK, kemudian ruangnya ada bengkel. Nah, ini contoh. Ya, taksonomi misalnya berjenjang boleh, jadi lebih rinci. Kalau jenjang pendidikan itu ternyata ada dasar, menengah, tinggi. Nah, gambarannya
Nah, kalau komponensial, nah ini digambarkan secara lengkap ya. Misalnya mau meneliti terkait sama jenjang pendidikan, maka domainnya, domain itu apa sih di jenjang pendidikan? Oh, ada dasar, menengah, tinggi. Terus taksonomi itu dijabarkan dalam kategori. Oh, kalau dasar ini SD, MTS, kemudian jenjang SMA, SMK, jenjang tinggi ini. Nah, kemudian komponen itu ya berarti langsung dicari tujuannya SDM itu apa, kurikulumnya apa, prosedurnya apa, sarananya apa. Nah, ini dicari. Yang tanda tanya ini loh, itu termasuk dari komponensial. Yang terakhir tadi budaya ya, yang analisis terakhir itu istilahnya mengintegrasi. Tema budaya ini berarti mengintegrasi keterkaitan antara domain, taksonomi dan komponensial itu diramu menjadi sebuah kesimpulan. Nah, ini ya. Jadi dicari benang merah. Benang merah itu ya istilahnya ada keterkaitan dari awal sampai akhir ya. Kemudian kalau sudah dapat disusunlah judul penelitian baru atau tetap pada judul yang lama sesuai proposal ya, dan akhirnya nanti ada yang namanya analisis setelah penelitian yang di bab berikutnya ya. Ini jadi hasil analisis kayak gini. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan melanjutkan ya bab 1. Ini perhatikan, ini di SIM kalian bisa lihat untuk yang di bab 1 itu pendahuluan kemarin sudah disusun. Kemudian saat ini kalian lengkapi dengan bab 2 kajian pustaka dan lanjutkan dengan kajian teori dan penelitian relevan. Kajian teori berarti terkait sama tema ataupun pokok apa yang kamu bahas dalam penelitian, kemudian nanti teori dari jurnal. Penelitian yang relevan berarti hasil penelitian artikel jurnal yang terkait sama tema atau judul yang kamu angkat. Maksimal 3 halaman untuk bab 2 ya. Bab 1 kemarin juga maksimal 3 halaman. Jadi kalau kamu menggunakan maksimal artinya sudah terkumpul 6 halaman. Jangan lupa untuk daftar pustakanya itu di luar dari halaman bab 1 dan bab 2 ya. Oke, sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA grup ya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.